Ada channel 1, ada channel 2. Ketika kita akan masukkan, sesuaikan dengan warnanya, ya kan? Ini ada dua warna, two color, ada warna merah, ada warna hitam. Kita masukkan sesuai dengan warna merah, masukkan ke merah, ya kan? Hitam kita masukkan ke hitam. Ya, kayak seperti ini. Kemudian di sini, ini sebenarnya juga ada, kalau mau dipartisi seperti itu, ini juga bisa dilepas. Hitam-hitam, cuma ini tidak usah dilepas-lepas sering ya, karena ini relatif tidak kokoh, tidak robust, tidak handal, mudah putus. Pada ini kan dari Belanda. Anda kalau cari di anu kan susah, ya kan? Nah, makanya ini tidak usah dilepas-lepas, dilepas mungkin hanya itu, atau mungkin tidak perlu dilepas juga tidak apa-apa. Nah, ini namanya pad elektrode. Pad elektrode nanti akan konduktif menggantikan rangsang. Cuma ini tidak relatif tidak soft untuk mengikuti atau menempel pada kontur jaringan yang akan distimulasi. Misalnya di sini, ini misalnya ada suatu pada wrist pain, pada pergelangan tangan. Ini kan ada head of ulna, ada proses stylosis radii, begitu ya. Kalau kita masukkan seperti ini dia mungkin tidak bisa akan mengikuti kontur yang ada. Maka dalam hal ini butuh dilapisi namanya spon. Ini namanya spon. Spon ini adalah isolatif, dia tidak konduktif terhadap impuls kelistrikan. Supaya konduktif apa? Ini dibasahi. Ini kita basahi ya. Apa? Nah, setelah dibasahi seperti ini pastikan ini tidak ada air yang mengalir karena konduktor. Ya, kalau nanti kita stimulasi di wajah, ini mengalir, cairan ini mengalir ke mata, nanti mata juga ikut terstimulasi. Ya, kemudian yang berikutnya cara meniriskannya bukan dibuntir, kalau dibuntir rusak strukturnya, maka kita akan lakukan ditiriskan di pressure seperti ini. Ya, nah setelah di pressure seperti ini, dan nah ini kita masukkan ini penuh, ya kan? Kita masukkan penuh sampai masuk seluruhnya, ya, sampai masuk seluruhnya. Ini tidak ada air yang mengalir, kan? Tidak ada tetesan, ya, no drop, tidak ada yang netes. Bocor. Nah, ini kita masukkan semuanya penuh seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan di sini nih bisa, dia bisa mengikuti kontur dan tidak mudah retak atau pecah gitu ya. Kalau pecah nanti beda. Makanya nanti kalau mahasiswa itu merusakkan ini, ada interupsi Pak, mohon izin saya telah merusak ini. Ya, saya akan mengganti dan pantang tidak akan saya ganti. Apalagi kalau ini terbawa pulang, baik sengaja atau tidak sengaja. Iya kan, Pak, ini saya bawa pulang tapi saya lupa izin. Kita gunakan belajar, bahkan saya gunakan manfaatkan untuk menolong orang sehingga kami dapat kekayaan. Ini ya. Kalau ditanya, kenapa? Apa motif kamu? Ini untuk menolong orang lain dan diri sendiri. Orang lain bisa sehat, saya lebih kaya. Tidak boleh. Bahkan ini saya bawanya perjuangan loh Pak. Bagaimana supaya tidak dilihat satpam? Apa itu? Kreatif tuh kan? Oh ya kadang-kadang itu profesi yang paling berat itu pencuri. Ya nggak? Berat itu. Sudah harus membawa barang bukan miliknya. Kalau ketahuan itu akan diajar, kalau dapat itu belum tentu mendapat penghargaan. Apa ada piagam penghargaan telah berhasil mencuri? Ada. Bahkan keluarganya itu kalau tahu ini hasil curian, kadang-kadang enggak mau, barang haram enggak mau gitu kan. Padahal dia sudah berjuang. Malam hari dia harus bangun malam, ya kan? Di saat lainnya mungkin berwudu dia harus mengendap-endap gitu kan. Menyelinap begitu kan. Wah, capek itu. Ya enggak? Apa ada pencuri itu pakai pakaian yang rapi, mandi dulu. Nah setelah itu Anda akan pasang tadi sini Mas, ya kan? Kalau Anda pasang begini, misalnya nanti untuk kas motorik ini tidak boleh karena menghambat gerakan apa ini? Misalnya kita akan merangsang extensor digitorum communis, ya kan? Untuk gerakan ekstensi pada wrist, ya, atau menggerakkan ekstensi pada finger atau manus. Nah, jangan di sini. Anda pasang di proksimalnya. Apakah pasangnya gini? Tidak boleh. Pasangnya begini, ya kan? Nah, pasang seperti ini.
Geser sini mas, bikin mas. Nah, yang berikutnya ini kita fiksasi. Saat Anda memfiksasi, pastikan pasien itu nyaman. Sehingga di saat fiksasi ini kan ada bagian yang soft, relatif soft. Ini ada bagian yang kasar. Bagian yang kasar ditaruh di luar. Ketika Anda memfiksasi, sungguh-sungguh tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu longgar, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, memfiksasi seperti ini, caranya apa? Kalau terlalu kencang, mungkin nanti dia akan menghambat sirkulasi. Apa? Rasa bebal, kesemutan dan sebagainya, ya. Kalau terlalu longgar, ini gerak-gerak. Bahkan dia akan merangsang bukan bagian daerah yang seharusnya dirangsang. Ini kan akan merangsang grup ekstensor. Dengerin. Itu nggak paham nanti. Filosofi ini loh. Jadi ini akan merangsang grup ekstensor. Nah, nanti kalau ini bergerak di sini flexor, bingung dia. Dia itu nggak mampu untuk drop hand, untuk gerak begini, malah gerakannya gini, memperburuk kondisi. Seharusnya orang seperti ini harusnya dituntut. Dia mestinya masih bisa bergerak ini gara-gara dia distimulasi begini terus. Jadi lebih akan terjadi disabilitas atau cacat. Maka sungguhnya itu kadang-kadang saya setuju. Orang-orang bodoh itu harusnya dihentikan dari pekerjaan. Bahaya itu. Memperburuk kondisi. Dia tidak mau belajar kok. Tidak mau mencari mengevaluasi apa yang dilakukan. Memperburuk. Kasihan tuh pasien sudah datang dari kejauhan. Harus meluangkan waktu, kadang-kadang biaya, mengorbankan kesempatan bertemu keluarga dan harus berpisah beberapa waktu. Nah, kita pasang ya kalau grup ekstensor semua. Beda kalau dia itu adalah artritis atau atralgia, jadi pada sendi, ya udah di antara sendi. Gitu loh. Kan dia sensoris, dia gerak. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisinya. Yang berikutnya seperti ini. Jadi bukan seperti ini. Jadi jangan sampai menghambat gerakan yang bersangkutan, ya. Oke. Kita letakkan lagi seperti ini. Ini nanti Anda tidak boleh salah loh ya. Seringkali kemudian yang berikutnya ketika terjadi proses pengeluaran, nah ini seperti ini. Ini selesai, rapi, enak, dia tidak akan bergerak, tidak mudah bergerak. Ya, kayak gini tuh sering, walaupun sudah terangkan seperti ini, kadang-kadang mahasiswa itu hanya diikat di tengah saja. Ininya ada terbuka, bahkan ada yang sampai jalan-jalan kemana-mana. Ini gimana? Udah dijelasin berkali-kali itu loh. Oh ya, enggak anu. Ya memang begitu harus dilakukan ya. Ingat itu ya. Nah, kita buktikan ini antara AC dengan DC. Pertanyaan saya, kira-kira nilai ambangnya efek dari AC dengan DC lebih rendah yang mana? DC, yang searah. DC. AC ada yang bilang AC? Atau ada yang bilang DC, ada enggak? Saya. Lebih banyak yang diam. Nah, ini sebenarnya potensi. Kalau Anda itu seorang yang menangkap peluang, justru dengan melihat banyak generasi yang pasif itu peluang. Nah, ini akan saya jadi leader ini. Potensi saya akan menjadi orang yang subjek, penentu, bukan yang ditentukan. Yang diam ini kebagian nanti adalah follower, pengikut. Mentalnya mental grup, mental staff, mental anak buah. Orang yang diem aja itu mentalnya mental pengikut. Ikut-ikutan itu loh. Makanya sebenarnya negara kita katanya negara berkembang ya. Tapi kemarin beberapa waktu katanya diganti dengan negara tumbuh. Jadi semua udah berkembang, sekarang turun menjadi tumbuh. Jadi turun itu Anda. Ya kan? Nah, yuk kita bangkit ya, gitu loh. Jangan mau hanya sebagai follower. Lainnya hierarkisasi, aku hierarkisasi. Nah, saya masuk, aku masuk, gitu kan? Kenapa kalau lainnya masuk, aku udah keluar? Gitu. Ya enggak? Oke. Ini loh, coba anda tanya pada Anda, kenapa tadi Anda kan diem aja itu. Kalau ditanya ya, yang sering ngomong menjawab yang diem, itu persentasenya lebih kuat mana? DC. Yang lebih menurunkan nilai ambang yang mana? DC. DC. Kenapa DC? Karena cuma satu Iya, dia pasti akan tidak terjadi keseimbangan. Nilainya otomatis akan ekstrim. Kan tadi yang mengenal katoda anoda yang mana? DC. Ya kan? Nah, kalau baru katoda anoda DC tadi, mana yang lebih menurunkan nilai ambang? Katoda. Paham ya? Kita buktikan aja deh. Ini ya. Oke, mungkin ini segera saya kasih ilustrasi yang menggembirakan bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Di alat itu semakin mahal alat,
semakin memudahkan pengguna atau user, atau customer, atau pelanggan, atau pemakai user ya, atau ya pembeli. Ya. Jadi dia akan ini, tapi VSAT ini ada terapi yang sudah dimanfaatkan. Anda mau pakai di jalan shoulder nyeri, shoulder. Ininya kenapa? Oh, luxuplasio ada, sudah ada. Nah, ini sudah ada dosisnya. Anda tinggal naikkan intensitas, selesai. Jadi tidak perlu kuliah. Iya, makanya nanti Mas, kalau kalian udah kuliah fisioterapi jadi profesi, bikin apa namanya tempat praktek, angkat itu anak-anak SMP, SD yang main lato-latonya pinter. Diajarin gini aja sih ya. Ya kan? Ini aku beliin es krim. Ya, nanti dibeliin es krim. Jadi gajinya apa? Es Krim. Es krim tiap saat. Apa kamu udah bangkrut, Mas? Mahal loh. Walls 3.000. Iya. Kalau mahal 50.000 sehari 6 kali. 300 kali 25. Berapa, Mas? 300 kali 25. Ini kita lihat, kita buktikan apa ya. Kalau dia nilai ambangnya itu rendah, dia lebih sensitif, berarti dia lebih menimbulkan rasa atau lebih susah menimbulkan rasa. Lebih mudah atau lebih susah dalam menimbulkan rasa? Lebih mudah. Berarti lebih mudah menimbulkan rasa yang mana? AC atau DC? Sudah gini mulai mumet lagi. Ayo apa? Berarti kalau DC itu ada nilai ambangnya lebih rendah dibanding AC, berarti lebih menimbulkan rasa yang mana? AC. Ya kan? Karena AC itu nilai ambangnya lebih tinggi. Nah, mumet kan sekarang? Mumet. Aduh. Kok bisa itu loh? Kalian paham enggak? Sadar enggak ya? Mas Bintang, kamu setuju enggak dengan ini tadi? Apa, Pak? Waduh, apa-apa. Ini tadi itu loh. DC dibanding AC itu nilai ambangnya lebih dari mana? DC. Berarti kalau demikian kita aplikasikan stimulasi listrik akan lebih mudah menimbulkan rasa yang mana? AC. Karena AC nilai ambangnya lebih tinggi. Setuju? Tidak, Pak. Nah, sangat tidak setuju. Apa jawabannya? DC, Pak. DC karena nilai ambangnya lebih rendah. Berkali-kali saya katakan, ini nanti kok sampai terjadi itu kok bisa jadi kesimpulan toh. Kenapa kok AC? Karena nilai ambangnya lebih tinggi, otomatis lebih mudah timbul rasa. Ya. Justru nilai ambang tinggi itu tidak mudah rasa. Ini jangan-jangan yang nyatat di belakang nilai ambang tinggi, mudah menimbulkan rasa. Itulah yang terjadi pada alternatif current atau AC. Itu padahal salah semua. Dibuat kesimpulan. Walaupun pernah saya sampaikan, itu hanya untuk menguatkan Anda benar apa tidak gitu. Malah dicatat sebagai kesimpulan. Yang di luar itu temanmu? Tidak. Kenapa ya? Kok nunggu saya ya? Tangan paling biasa. Oke ya. Nggak usah. Kelamaan. Ini tadi saya diminta untuk mengirimkan formasi. Saya tuh bingung ya toh, formasi profesi. Saya kan Kaprodi Depak. Kan ya. Nanti kita bandingkan antara AC dengan DC. Kita lihat nih, AC. Jadi primordial ini ada AC. Anda lambang AC itu nanti adalah ada amplitudo positif dan negatif. Kalau Anda lihat di sini, lihat ya. Iya. Ini kan ada amplitudo yang positif dan negatif. Atas bawah itu loh. Sinus bentuknya adalah simpul ini. Nah, ini kan. Nggak bagus Oke. Udah gitu aja deh ya. Iya. Kemudian ini sudah kita naikkan. Nah, ini Mas ya. Anda cek ya, nanti pertama kali Anda terasa tuh bilang ya, mau terasa nyaman atau terasa sakit? Yang mana? Ya, nyaman aja, Pak. Nyaman. Oke. Udah ini udah dimulai. Kamu jangan lihat sini. Terasa? Belum ini, Pak. Oh, udah. Terasa. Tenan. Nah itu udah gerak. Motorik tuh. Oke, sakit enggak? Belum, Pak. Udah ini mulai sakit. Ya, kalau sakit saya turunin sampai terasa nyaman berapa?
Tidak nyari, tidak sakit gimana? Sakit enggak? Udah enggak sakit. 37,6. 37,6 dia tidak sakit ya. Ini adalah pada alternating current 37,6. Kemudian kalau saya kasihkan yang direct current, kira-kira menurut Anda intensitasnya lebih tinggi mana antara alternating current dan direct current? Direct. Alternating current. Kamu pintar Mas, namamu siapa? Namamu siapa? Enggak bisa. Namamu siapa? Hasirin. Hah? Hasirin. Hasirin? Ya. Hasirin. Mas Hasirin ya. Oke, dia mengatakan intensitasnya jelas lebih tinggi alternating current. Siapa yang tidak setuju tunjuk jari. Biar setuju semua kan? Ya kan? Ya. Tidak setuju. Hanya menguap. Ya. Orang ngantuk itu adalah menurut saya itu orang yang paling menderita di saat badannya sehat. Datanya tuh nggak disengaja. Begitu ngantuk dibully, di framing. Memang dia enak. Ngantuk nggak enak. Memang dia menikmati, nggak menikmati. Kita ulangi ya. Ini tadi yang alternating current. Tadi terapi visat ini. Nah, pindah ke elektro aja. Pain management. Kemudian yang kita ambil yang Faradik atau diadynamic current. Misalnya adalah Sara. Sara apa? Dia amplitudenya hanya satu saja, di atas saja. Paham ya? Ini kan Sara semua ini. Paham? Jelas? Clear? Hah? Enggak, yang bagian depan aja. Ya kan? Ya enggak? Ya toh, Mas? Itulah nyata saja kan? Amplitudenya hanya atas saja, tidak sampai ke amplitude negatif. Ini. Coba kita lihat tadi 26, berapa tadi? 36. Sekarang kita lihat ini berapa nilainya kah? Sakit. Sakit, kita turunin ya. Udah. Di 14,7. Selamat ya Mas Hasirin ya. Berarti intensitasnya lebih rendah yang mana? Direct current. Paham? Yang alternatifnya lebih tinggi. Karena dia apa? Meningkatkan nilai ambang. Ini menurunkan nilai ambang. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Jadi alternating current itu lebih tidak enak dibanding direct. Setuju? Tidak setuju. Lebih enak mana? Lebih enak AC. Berarti kalau ada orang yang sensitif, Anda pilih AC atau DC? AC. Kenapa pilih AC? Karena nilai ambangnya lebih rendah. Kita akan meningkatkan nilai ambang tinggi itu pada AC. Paham ya gitu ya? Jadi punya reasoning, punya alasan. AC kata Pak Zuri dulu gitu. Gitu aja. Ya kalau aku mau mengakui, kalau aku tidak mau mengakui, siapa? Kata aku, saksinya mana? Oke, jelas ya. Jadi kalau ada yang sensitif, Anda pilih apa? AC. AC yang nilai ambangnya paling tinggi, AC yang bagaimana? AC yang bagaimana? AC yang gimana? AC yang bagaimana? AC yang simetris. Kalau Anda ragu-ragu, tanya Mas Hasirin. Nah, kalau Mas Hasirin masih ragu, baru tanya ke saya. Ya, jadi kalau Anda Gak ngono, Pak. ya kan? Kan kamu udah ada sesuai volume saya kan? Udah. Kalau Anda ragu-ragu, tanyalah Mas Hasirin. Ya kan? Oke? Jelas ya? Berarti kalau ada yang sangat sensitif, Anda pakai pilih arus yang bagaimana? Type-nya? AC yang bagaimana? Simetris. Tapi ada yang bebal, enggak terasa-terasa. Anda pilih yang mana? DC. DC yang mana? Ya, oke deh. Durasi nanti kita lihat lagi ya. Oke, juga cukup sementara ya AC dan DC ya.
Oh, saya mau, udah usah deh lainnya ya, cukup ya. Nanti tidak kelamaan, udah ada. Ya, kemudian yang kedua polarity. Polarity post testing udah oke ya. Yang menolak hidrogen tadi adalah enggak. Anoda. Siapa bilang katoda menolak hidrogen? Itu lengket. Mau lepas. Yang nolak hidrogen apa? Kenapa anoda kamu menolak hidrogen? Karena dia positif. Coba hidrogen negatif, pasti diterima. Ngapain kamu nolak aku? Karena kamu positif. Coba kamu negatif. Iya. Tiap hari kamu ngasih terus. Coba kamu sekali kamu nakalin aku, pasti ku terima. Karena kita geng nakal. Kamu terlalu baik, sehingga aku tolak. Kamu terlalu baik. Oke ya, polarity, post testing. Sekarang kita tunjukkan ini, kita tunjukkan apa iya tadi kalau katoda itu adalah elektroda yang negatif, sehingga dia ada lebih aktif atau lebih pasif dalam menimbulkan rangsang. Ayo, katoda tadi dalam menimbulkan rangsang itu dia perannya sebagai aktif atau pasif elektroda? Aktif. Kenapa dia aktif? Ya, karena menurunkan nilai ambang rangsang. Karena terjadi depolarisasi. Ya, senang saya. Gitu loh, punya alasan ya. Kita cek apa ya? Ya dinamika. Jangan lihat ya Mas, jangan lihat. Kamu kan di sana. Ya, kita perhatikan di sini bagian dekat-dekat saja. Ini yang proksimal itu merah, yang distal itu hitam. Ya, oke ya. Nanti yang pertama kali timbul rasa. Ya, ya. Anda usah gini ya. Nanti kita lihat saja deh. Pak, konsentrasi loh Mas. Yang terasa pertama kali yang mana? Itu nggak ada naik, Pak. Oh iya, mohon maaf. Betul, kau pinter kamu. Dan dikasih umur. Yang mana yang terasa pertama kali? Proksimal. Kita lihat dia yang proksimal lebih terasa terlebih dahulu. Ini yang merah ya. Kita buktikan apa ini ya. Yang merah adalah yang positif. Nah, berarti tidak sesuai. Kita pindah kepada masnya yang satunya. Ini butuh kejelian ya. Kamu cepat gini ya Mas ya. Nah. Ini kita ambil 3 orang ya. Ini termasuk song error. Nanti Ibu pegang gini aja ya. Kamu konsentrasi. Mana yang pertama kali timbul rasa ya. Oke. Sudah berada. Ini nantinya. Nggak boleh. Nah, ini kita pindah dulu. Nah, kita pindah. Lu jangan lihat Mas. Kita pindah. Oke ya. Enggak sakit ya, Pak. Bentar, diam dulu, konsentrasi dulu. Yang mana? Yang kanan. Ini ya? Ya. Sementara ini dia itu. Oke? Hitam. Kamu. Ya. Nah. Enggak usah dan kali ya. Kan ya. Yang mana? Ulang Pak. Oke, mulai. Balik-balik, Pak. Ya udah. Yang mana? Yang ini. Yang hitam. Yang hitam. Kita lihat apa betul yang hitam. Oh, ternyata dia malah positif. Ini banyak yang nggak tahu. Oh, banyak yang error. Ya, Mas. Hasirin. Hasirin.
Gini ya. Jangan sampai jangan hubungan dekat. Ini hitam ya? Yang mana? Dua-duanya. Yang kanan. Yang mana yang ini? Iya. Yang hitam. Hitam. Kita cek coba ya. Nah, yang negatif. Ya. Oke deh. Saya kira cukup. Jadi dari beberapa temanmu tadi itu beda-beda. Ada yang terasa pertama kali adalah yang hitam, ada yang pertama kali ada yang merah, tapi polaritasnya berubah-ubah memang. Pada kebanyakan di awal tadi justru yang positif itu yang lebih terasa. Mas Hasirin yang negatif yang terasa. Jadi ini memang kalau subjektif di dalam proses. Kenapa? Kalau dituliskan dua-duanya ada rasa. Ini memang relatif harus akurasinya tinggi, ada penuh. Apalagi kalau sedang masih sedikit bercanda dengan teman, ini tidak concern. Susah untuk bisa mencapai suatu nilai konsentrasi tinggi. Maka tes pulse testing seperti ini subjektif ini sangat jarang digunakan. Tetapi memang kalau kita dalam mengetahui bahasan itu kelamaan kita masukkan ke dalam larutan elektrolit tadi itu yang paling bagus. Karena dia akan mengeluarkan gas, tidak mungkin keliru. Kalau dimasukkan ke larutan elektrolit. Kalau pakai gini belum tentu, semua itu belum tentu ada gininya, belum tentu ada monitornya. Kan gitu. Maka paling mudah yang gini nih. Oh, yang mana yang paling duluan terasa, disitulah katoda. Nah, gitu. Oke. Jelas ya, polaritasnya ada 3 cara. Pertama pulse testing, kedua dilihat dari fasilitas mesin, ketiga dicoba mana yang excitable lebih dulu. Sampai di sini jelas? Oke, clear ya. Kemudian dosis. Dosis itu adalah kemarin saya katakan bahwa ketegangan, timbulnya tegangan jaringan itu adalah berbanding lurus dengan intensitas. Intensitas semakin tinggi, jaringan akan menegang semakin kuat. Ini tadi Mas apa namanya Mas? Tamimi. Mas Tamimi. Mas Zuhri, Pak. Ini akan depannya atau apanya beda. Oke, gitu ya. Tadi pada temenmu ini, pada saat dia stimulasi, intensitas tinggi itu kan semakin kencang, tegang. Itu menunjukkan bahwa ketegangan jaringan itu berbanding lurus dengan intensitas. Jadi kalau Anda mau menguatkan, mau menegakkan, menggerakkan, itu memang harusnya intensitas tinggi. Maka semakin tinggi semakin kencang, semakin kuat itu kan. Tadi kita pasang lagi Mas, berani? Tidak apa-apa ya? Coba kamu pasang Mas. Sudah tadi berani? Mana tadi? Ini sini Pak. Oke. Tadi pasang kan? Di mana? Di kanan apa kiri terserah. Ini dipegang nanti kalau jatuh, satunya ditaruh. Benar. Ya bagus ya, cara narinya. Jadi jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar. Tiga, Mas ekstensi fleksi, mandorsi fleksi ya. Jangan sampai menghambat gerakannya. Ayo, sabar.
Ya. Oke. Ini kita akan mempraktekkan ya, saya demonstrasikan ini. Setelah ini Anda kalian akan praktek ya. Ini misalnya kita akan menggunakan untuk motorik, tadi kan sudah sensoris ya. Kalau motorik, elektroterapi, Anda pilih yang muscle stimulation, kemudian Anda bisa pilih Faraday current, kemudian kita pilih rektangular misalnya. Ini adalah searah. Kemudian kita enter, kita kasih waktu misalnya 10 menit. Kemudian polaritinya kita tentukan. Kalau motorik tadi yang mana, yang anoda di mana, katoda di mana? Katoda di mana? Katoda di proximal. maksimal. Katoda di distal. Katoda itu yang menurunkan nilai ambang atau meningkatkan nilai ambang? Meningkatkan. Menurunkan. Capek, aku udah mau selesai masih keliru, nggak mau. Capek ya. Oke, kita lihat cek di sini. Menurunkan. Tadi kok meningkatkan? Mau salah ucap Pak. Iyalah itu kan. Ujian tulis salah tulis Pak. Salah pilih. Waktu mengatakan salah ucap. Ujian lesan salah ucap. Ujian tulis salah tulis. Ya. Ya. Waktu kita kamu salah duga, salah sangka. Salah orang Bapak. Gimana sih? Ini yang mana Mas ini Mas? Ini yang proksimal ini kali. Oh ya ini proksimal. Ini distal ya. Ini yang distal yang merah. Berarti yang merah seharusnya yang enggak. Katoda. Kan? Yang merah katoda kita cek. Merah katoda. Oh keliru. Ini kan? Gimana caranya merubah polarity? Kita pindah bawah. Ya, pindah kan? Pindah. Ini juga bisa dipindah begini bisa, tapi kelamaan. Ini juga bisa kelamaan. Atau dilepas ini dipindah ya bisa, lebih kelamaan lagi. Iya enggak? Iya. Orang itu mau keluar dari pintu itu, ya kan? Pertama apa? Gimana keluar dari pintu? Undang tukang gergaji, tak keluar. Kelamaan. Ya Mas? Ya enggak? Iya. Bisa keluar enggak? Bisa. Oke. Ini harusnya yang katoda. Yang hitam ya, kita lihat cek yang hitam. Katoda, tidak lagi. Nah, jadi katoda. Ya enggak? Oke. Selesai. Polaritinya sudah oke, di enter. Kemudian kita ini dosis itu adalah tadi ada intensitas, ada durasi. Kita kasih durasi misalnya 10 milisecond. Perhatikan di sini. Tolong perhatikan, ini penentuan dosis ini paling penting. Sebanyak core-nya di dalam teknologi itu ya dosis. Inti di dalam satu teknologi itu dosis. Setiap orang itu makan Pak, tapi ngapain saya masih kelaparan? Dosisnya mungkin kekurang Mas. Iya Pak, 3 hari sekali saya makan sekali. Walaupun udah makan, tapi dosisnya frekuensinya kurang. Saya sehari makan 3 kali Pak, tapi lapar lah. Setiap makan berapa? 1 sendok Pak. Oh, lapar lagi. Dia sudah frekuensinya oke, tetapi intensitasnya kurang. Paham ya? Enggak Pak, saya sehari Pak, saya setiap makan itu 1 piring, bahkan lebih, bahkan saya tanduk 2 kali. Berapa kali Mas kalian makan? 1 minggu sekali Pak. Kurang lagi. Intensitasnya sudah tinggi, tetapi seminggu hanya sekali. Ya, atau enggak Pak, saya tuh makan sehari 3 kali, atau 1 piring gitu ya. Cuma durasinya yang pendek. Setiap makan berapa? 1 menit Pak, udah selesai habis. Enggak habis kan? Walaupun kesediaannya 1 piring 3 kali, tapi durasi makan hanya dikasih waktu 1 menit. Mungkin hanya berapa kali udah dimakan semua udah mungkin kan? Ya enggak? Jadi smart dosis itu penting. Walaupun frekuensinya oke, intensitasnya enggak bagus juga. Treatment time atau durasinya rendah atau pendek enggak bisa juga. Ya enggak? Oke. Atau barangnya yang dimakan keliru. Saya makan itu apa yang dimakan? Angin, Pak. Ngapain? Desanya receh banget. Oke, kita lihat selesai di sini ya. 10 milisecond. Ini durasi pulsa. Kemudian periode off-nya interval pulsa kita kasih 1 second. Oke. Oke ya, seperti ini. Anda perhatikan di sini. Kalau kita katakan di sini apa ini? Oh, ini tadi sudah ya. Yang ini ya. Ini interval pulsa. Oke. Begini. Kemudian kita naikkan. Anda catat ini dengan durasi pulsa 10 milisecond, interval pulsa 1000 milisecond,
perlu intensitas berapa sampai timbul kontraksi motorik yang dikehendaki. Kalau dia drop hand, maka dia kontraksi motorik akan terjadi ekstensi atau dorsal fleksi. Orang drop kan begini, ya kan? Ya, Pak mohon izin, kenapa? Saya mau terapi lah, kenapa? Ini tangan saya tidak bisa begini Pak. Selesai pulang aja lah, udah bisa begitu. Tinggal ke kasir. Tinggal ke kasir. Ya aja lah. Oke. Kita lihat sebentar ya. Katakan Mas. Kamu nyentuh, ya udah deh itu. Nah ini lihat nih. Ya. Apa dia? Warning. Bunyi channel. Nah, dia tidak mau 2 channel. Main potong-potong. Enggak. Tadi dari potong-potong gitu. Enggak, jangan. Aduh. Oke, kita perhatikan ya. Nah, ini udah gerak tuh. Udah lihat tuh. Ih. Digerakin nggak sih? Gerak, Mas? Belum. Ya, gerakan itu ya. Jadi sampai timbul gerak. Nah, ini dia 13. Ya. Sudah sakit ya, Mas? Tak naikkan, kalau sakit tak turunkan gitu ya. Pertama kali dia akan timbul rasa ya, sensoris tadi itu. Yang terakhir kali kan terakhir. Pertama kali kan terasa dulu, Mas. Bentar, mohon maaf. Ini ya, nggak ada rasa kan? Apa respon pertama kali? Apakah langsung sakit? Apakah gerak atau rasa? Ya. Respon pertama. Kamu udah bisa lihat ini, rasanya gitu. Rasanya gitu. Sebelum ini terasa? Udah. Oke. Setelah rasa, Baru gerak. nah gerak kan? Sakit nggak? Nggak. Saat bergerak masih terasa? Oke. Ih. Sakit nggak, Mas? Pun. Sakit nggih? Saya turunkan ya. Ini adalah filosofi ya. Ketika saudara tiba-tiba, saya disakiti dia. Kenal tidak? Rasa aja belum pernah muncul. Jumpa tidak pernah ketemu. Kenapa yang bisa disakiti? Paham? Rasakan sensoris, belum pernah ada rasa. Jumpa berarti motoris, belum pernah ketemu. Tiba-tiba melukai saya, tidak mungkin. Paham ya? Oke? Sebenarnya motornya tidak boleh terlalu tinggi. Yang penting dia sudah gerak, dia tidak lelah, cukup. Ya kan? Nah, seperti ini. Misalnya 10, gerakannya sudah seperti itu. Anda perhatikan gerakan 10 mA intensitas seperti itu pada durasi pulsa 10 milisecond. Kita rubah lagi durasi pulsanya panjang. Ya, kita rubah durasi pulsanya yang panjang. Kita naikkan menjadi 20 atau 40 ini. Rasanya gimana, Mas? Lebih cepat. Iya, cepat atau lebih lama? Ininya kan lebih lama. Ya. Ini ya kan? Ininya gini lebih lama. Rasanya lebih enak enggak pada posisi yang 10 tadi? Enggak ada beda. Enggak ada beda. Beda, Pak. Beda. Lebih enak, lebih lama. Enggak kok lebih lama ya, lebih lama. Rasa sensibilitasnya itu loh. Sensorisnya gimana? Lebih sama aja, Pak. Relatif sama ya. Oke, kalau nanti saya naikkan menjadi 100 atau 200. Gimana, Mas? Dia lebih lambat ya. Intensitasnya lebih lambat. Kalau gini saya naikkan lagi, dia butuh intensitas lebih tinggi. Nah, seperti ini.
Ya kan? Ketika durasi pulsa panjang. Kalau nanti saya naikkan lagi durasi pulsanya menjadi 500. Wow, segitu 700 deh. Gimana Mas rasanya Mas? Aneh, Pak. Aneh? Iya. Enggak, lebih enak atau lebih gak enak? Lebih nggak enak. Lebih gak enak. Oke, kalau begitu saya turunkan dia menjadi 1. Nggak ada rasanya, Pak. Karena terlalu cepat. Ibaratnya tadi makan 3 kali, tapi waktu sekali makan hanya dikasih waktu 1 detik, udah habis. Baru lihat aja udah habis. Wah, makanan habis. Jadi tiba-tiba langsung nutup, glek gitu kan? Mau makan? 1 menit kan? 1 detik, tek, nutup langsung. Nggak bisa. Kenyang nggak? Nggak kenyang. Durasi pulsanya terlalu singkat. Udah disediain makan 3 kali sehari, kurang apa saya nih? Ya, misalnya kalian tinggal di tempat saudara kan? Gimana ponakan di tempat kamu kurus kering begitu? Makan 3 kali sudah disediain. Pagi, siang, sore kan? Berapa sekali makan? 1 piring. Dia enggak tanya. Waktu makan berapa lama? 1 detik. Begitu langsung tutup hilang kan? Ya kan? Nah, durasi. Jadi masalah dosis. Berarti apa? Fisioterapis yang salah di dalam menentukan dosis kacau, tidak memiliki dampak efektif di dalam terapeutik gitu loh. Ini penting. Kamu jangan ketawa terus soal makan, Mas. Soal dosis ini yang penting. Supaya kalian ingat gitu loh. Supaya kalian Oke, saya kira cukup aja deh. Silakan Anda praktek. Yuk. Oh ya, sebentar. Ini kan ada 10 alat. Sebentar kalian berhitung dan nanti akan menjadi kelompok praktik, gitu. Berhitung Mas Hasirin. Elektroterapi. Cardiac current baru Rektangular, pilih 1. Ya. Udah nih. Nah, cek gini, foto. Ya gini. Ini yang atau dia? Dia bisa diubah. nih Bita. Nah, yang ada alternatif AC. Oh, yang ada alternatif itu AC. Yang nggak ada DC berarti.